Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang Aminah wa Ta'ana dibicarakan kami menjalankan kepada Allah, Rasul dan pemimpin masyarakatnya. Yang saya tanyakan adalah di mana bab pemimpin ini adalah ulil amri. Ya. Di mana menyikapi kita menyikapi pemimpin yang ternyata penuh dengan kemunafikan. Apakah kita boleh bersikeras terhadap pemimpin atau tetap sami'na wa ta'ana? Tetap sami'na wa ta'ana. Jangankan cuman korupsi, bohong, jarang sholat, mabuk, ya. Pemimpin kita ngambilin duit kita, lalu punggung kita dicambukin sama pemimpin kita. Nabi nyuruh kita apa? Taat. Sayang hadis ini tidak sampai kepada kaum muslimin. Ya, pemimpin-pemimpin muslim yang buruk menurut mereka, yang akhirnya dibunuh seperti Muammar Gaddafi, seperti Husni Mubarak waktu itu, seperti mungkin Pak Harto sekarang dan seterusnya. Saya kira belum sampai seperti itu. Ya, ketika seorang pemimpin muslim kejam, bengis, ahli maksiat, pembohong, korupsi dan seterusnya, itu urusan dia. Urusan kita taat. Ya. Hari ini kaum muslimin terkena subhat khawarij, terkena subhatnya orang-orang Perancis, terkenal dengan revolusi Perancis. Jadi kalau ada presiden, pemimpin buruk, kurang ajar, korupsi, gulingkan, ganti. Ya. Kita sudah punya aturan, dan aturan itu Allah dan Rasulnya yang membuat. Suruh apa? Taat. Taat. Ya. Coba kalau kita nggak taat, taruhlah ini pemilu curang misalnya, kita demo setiap hari, kita bikin jalanan macet, tol macet, yang rugi siapa? Kaum muslimin. Ya, udah biarin aja, dosa-dosa dia. Seandainya curang, ya, jangankan cuman curang, Hajjaj bin Yusuf apa antum tahu? Insyaallah antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf, ya? Pemimpin-pemimpin Islam sekarang yang kejam, yang bengis, gak ada apa-apanya dibanding dengan Hajjaj bin Yusuf. Gak ada apa-apanya. Cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anaknya Asma binti Abu Bakar, digantung di Ka'bah. Sa'id bin Jubair, salah satu ulama tabi'in, dibunuh, dipenggal lehernya. Dan entah berapa ribu lagi kaum muslimin dibunuh. Hari itu ada siapa? Hari itu masih ada siapa? Masih ada Anas bin Malik, masih ada Asma binti Abu Bakar, masih ada beberapa sahabat bercampur dengan para tabi'in. Semuanya diam. Semuanya diam, gak ada yang lawan. Ya jangankan lawan, ngomong aja di podium gak ada. Karena apa? Karena ketika kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang kejam, kita sedang diuji, sabar apa tidak. Kalau nggak sabar, turun ke jalanan, ya sudah. Bukan kebaikan yang akan kita dapat, malah keburukan. Ya, akibat dari 98 apa? Antum semua tahu kan? Akibat dari demo 98, suara turun, setelah itu membaik apa memburuk? Jujur aja, memburuk. Coba kalau mahasiswa itu paham sunnah, nggak ada yang demo, udah biarin aja Pak Harto seperti itu, ya, insya Allah tidak akan memburuk. Betul-betul memburuk, dan di mana-mana memburuk. Insya Allah antum tahu yang mau orang-orang yang ngejar-ngejar siapa Libya, Muammar Gaddafi, sekarang pada nyesel. Termasuk yang di Mesir, di Syria, Porak-Poranda, nyesel. Ya. Intinya lebih baik kita di bawah pemimpin yang zalim, yang kejam, yang bengis, yang korup, daripada perang saudara, daripada sesama rakyat perang. Memang ketika kita demo menentang pemerintah, kemudian nggak ada yang bela pemerintah, pasti ada. Dua-duanya muslim, saling berperang, saling membunuh, saling caci, saling maki, maka sudah demo.
Antum sibukkan dengan kerjaan antum sibukkan dengan ibadah antum sibukkan dengan tugas-tugas antum, itu jauh lebih baik daripada ikut-ikutan yang seperti itu. Ya. Bagaimana jika sedang ibadah kemudian terbesit ingin dipuji, apakah pahalanya gugur? Bagaimana menghilangkan perasaan riya seperti ini? Segera mohon ampun kepada Allah. Segera mohon ampun kepada Allah. Allah yang bisa menghilangkan perasaan seperti itu. Ya. Dan jangan diteruskan ketika ada usaha untuk dipuji. Misalnya pasang status misalnya, ini saya umroh kok nggak ada yang tahu ya, satu grup kok nggak ada yang tahu saya padahal umroh nih, ya umroh Ramadan nih, biar pada tahu pasang status. Batalkan, bukan batalkan amalnya, batalkan pasang status, umroh tetap. Jika antum membatalkan amal antum karena takut riya, antum berarti sudah tertipu oleh iblis. Kayaknya saya sedekah riya nih, udah saya nggak jadi sedekah karena riya, nggak boleh, nggak boleh. Teruskan sedekah antum, lalu mohon ampun kepada Allah, mohon supaya amal diterima. Sekali lagi, membatalkan amal karena takut riya adalah tipuan iblis, talbisul iblis. Apa sholat tarawih 2 rakaat salam harus duduk iftirash? Kalau witir 3 rakaat iftirash atau tawarruk? Ini perselisihan panjang antara dua kelompok para ulama, ya. Mereka mengatakan yang 2 rakaat, ya, yang 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan iftirash, sebagian mengatakan tawarruk, ya. Saya tidak bisa menjawab dengan baik. Barangkali saya sampaikan hujah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, bahwa siapapun yang duduk menjelang salam maka dia duduk tawarruk. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Dari sholat tarawih, kalau Nabi kan tidak pernah 30 hari itu di masjid, ya. Ya. Jadi kita sebaiknya kalau utama kan memang lebih bagus sholat pada masjid. Ya. Tapi karena Nabi tidak full 30 hari itu dari itu. Ya. Menarik pertanyaan ini. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang ada ilatnya. Ketika ilat tersebut, alasan tersebut hilang, maka hukum itu menjadi hilang. Betul, Nabi tidak setiap malam sholat malam berjamaah tarawih. Kadang 2 malam, kadang 3 malam. Kan kira-kira 8 kali beliau melewati Ramadan itu. Artinya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu turun tahun kedua Hijrah, 8 tahun sebelum beliau wafat. Berarti beliau melewati Ramadan itu kira-kira 8 kali. Nah, selama 8 kali itu beliau berjamaah salat tarawih sebulan itu cuma 2 kali, kadang 3 kali, ya. Tapi Nabi cuma 2 kali 3 kali ini ada ilatnya, ada alasannya. Alasannya apa? Pernah dengar? Alasannya? Beliau khawatir, beliau takut jangan-jangan berjamaah salat tarawih itu akan menjadi wajib, akan diwajibkan oleh Allah. Tentu ini berat sekali bagi umat beliau. Ini luar biasa kasih sayang beliau kepada kita umatnya, ya. Beliau tidak mau umatnya semakin banyak dosanya. Kalau wajib tentu banyak sekali yang dosa, iya kan? Yang berjamaah salat isya saja banyak sekali yang meninggalkan, apalagi tarawih 11 rakaat, ya. Nah, ketika Nabi wafat, mungkinkah kekhawatiran Nabi terjadi? Salat tarawih menjadi wajib ketika Nabi sudah wafat, mungkinkah?
Mungkin kan? Ya nggak mungkin. Ketika Nabi wafat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang sunat akan terus sunat sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Perubahan itu terjadi hanya dimungkinkan ketika Nabi masih hidup. Dan ada beberapa di Mekah begini haram, sekarang nggak haram lagi. Ini wajib, sekarang nggak wajib lagi, dan seterusnya. Itu semua ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, ya yang haram terus haram, yang wajib terus wajib sampai akhir zaman. Oleh karena itu, berjamaah salat tarawih walaupun dilakukan setiap malam tetap akan menjadi tidak wajib. Inilah yang difahami oleh Umar. Maka pantas sekali Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi siapa? Umar. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku, yang paling pantas menjadi Nabi adalah Umar. Nah, ketika kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun kira-kira, keadaan masih sama. Ada yang sholat sebelah sana berjamaah, ada yang sendiri gitu ya. Nah, di awal-awal zaman Umar masih seperti itu. Nah, satu ketika Umar melihat. Setelah melihat, Umar mengatakan, mulai besok kalian jangan sholat tarawih kecuali setelah datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. 2 sahabat besar ini paling mungkin baca hafalan Al-Qur'annya, ditunjuk oleh Umar sebagai imam mengimami salat tarawih setiap malam. Dan itu terjadi sampai beliau wafat, sampai zaman Utsman, zaman Ali, sampai hari ini. Dan ketika Umar beristihad seperti ini, tidak ada satupun sahabat yang membantah, yang mengingkari. Semuanya setuju semua. Antum ingat sabda Nabi, jika para sahabatku sepakat, maka itu pasti benar. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Sepakat kemudian salah, enggak mungkin. Ya. Lalu bagaimana sikap kita mencontoh Nabi? Apa istihad Umar? Tentu Umar. Karena Nabi tidak setiap malam, karena ada alasannya. Alasan itu sudah hilang. Dan kita akan mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Kakiyami laylatin. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam, dia akan mendapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ada sekali, erat sekali hubungannya. Jadi memang isinya gitu. Agama Syiah Rafidah isinya sufi. Jadi sufi itu beragama tapi dengan cara ngarang. Taat kepada Allah, melakukan zikir, wirid, caranya ngarang. Bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangatnya sama, ingin taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya tidak ngarang. Caranya mencontoh Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul dan para sahabat melakukan, Ahlus Sunnah melakukan. Kalau Rasul dan para sahabat tidak melakukan, Ahlus Sunnah tidak mau melakukan, walaupun baik. Habis baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim artinya kan bagus sekali, kan baik. Tapi karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, maka Ahlus Sunnah tidak mau, walaupun baik. Gitu ya. Salam habis sholat, salaman, baik apa buruk? Ya baik lah, baik. Salaman masuk jelek sih. Tapi karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, enggak. Gitu ya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka meyakini yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga para sahabat. Maka mengikuti para sahabat nggak mungkin salah. Tidak mengikuti para sahabat, ya kemungkinan besar salah. Kalau masalah ibadah mahdoh ya pasti salah. Kalau ghairu mahdoh bisa salah bisa benar. Sama itu masih ingat ya, apa mahdoh apa ghairu mahdoh. Ya. Iya, isinya seperti itu. Sufi kan orangnya, tasawuf itu kan perbuatannya. Ya. Jadi enggak masalah. Kita tidak bertanggung jawab terhadap akidahnya seorang imam, ya,
Mau dia berakidah apa, urusan dia, bukan urusan kita. Begitu kita masuk masjid, imamnya siapa, nggak perlu tahu, langsung kita sholat di belakang, nggak masalah. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.